Halo Lovers Incas, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel ini. Jangan lupa untuk kamu yang baru saja bergabung, di subscribe, like, dan share video-video saya ya. Dan aktifkan notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke guys, kali ini ya readingannya adalah tentang seperti apa atau seberapa bernilai kamu di mata pasangan kamu atau di matanya dia ya. Bagaimana dia mengagumi kamu ya, bagaimana dia melihat kamu ya, kamu itu orangnya seperti apa ya. Ini bukan pilih kartu, general reading, tidak akan cocok untuk semua, jadi jangan dipaksa jika tidak cocok ya. Dan readingan ini juga tidak tergantung zodiak. Oke, jadi siapapun boleh melihat dan menonton video ini jika kamu memang merasa cocok atau memang sesuai dengan situasi yang kamu rasakan. Artinya memang untuk kamu. Oke, ya kita mulai. Dan jika kamu ingin energi kamu saja yang dibaca, silakan lakukan personal reading ya. Jika ingin melakukan personal reading dengan saya, bagaimana caranya? Silakan lihat nomor WA dan email yang ada di deskripsi video. Oke, sekarang kita lihat ya. Bagaimana dia melihatmu ya, kamu itu seperti apa sih di mata pasangan kamu atau seseorang yang kamu kagumi mungkin ya. Apakah dia juga mengagumi kamu atau ya hanya unrequited love begitu ya. Oke, kita satu kartunya untuk melihat seberapa bernilai kak, atau seperti apa sih kamu itu di mata dia. Bagaimana dia melihat kamu dan mengagumimu. Nine of Spring. Ya. Mungkin dia merasa saat ini ya, kamu saat ini sudah memasang tembok ya dari dia, menghindar ya, menghindar begitu, menghindari dia. Oke. Dan saya lihat di sini ya, sebenarnya dia ingin berkomunikasi dengan kamu di sini ya. Dia ingin memulai suatu hubungan yang baru ya. Dia melihat kamu itu saat ini mungkin dia penasaran, kenapa ya kamu itu kok bersembunyi gitu, kok ngilang tiba-tiba gitu ya. Emangnya dia aja begitu ya kan yang bisa ghosting, kita juga bisa keles ya. Karena di sini kamunya mungkin juga sebenarnya kamu juga memperhatikan dia begitu ya, dari jauh begitu di sini ya. Tapi dia melihat kamu, kayaknya kamu udah kayak jaga jarak gitu dari dia gitu. Dia ngelihat kamu kayak gitu di sini. Dan ya dia mikir apakah mungkin kamu udah ada yang baru, atau ya sekarang masih marah. Jadi dia takut gitu, masih belum yakin.
masih ada keinginan dia untuk mengulang sekali lagi ya hubungan ini dengan kamu, atau mengungkapkan lagi perasaan dia ke kamu. Aku lihat seorang di sini, siapapun dia. Di situ lalu Ace of Pentacles, ya. Dia melihat kamu itu orang yang jujur begitu dengan perasaan. Ya. Orang yang jujur, yang ya enggak berpikir panjang gitu. Itu yang dia lihat ya. Kamu itu kalau membuat keputusan atau ya mengatakan sesuatu ya jujur apa adanya aja gitu. Makanya di sini dia agak takut untuk berkomunikasi dengan kamu. Mungkin dia sendiri barangkali yang memasang tembok dari kamu, yang selalu menghindar, atau yang kayak maju mundur cantik gitu ya kan dianya. Dari hubungan kalian ini ada keinginan dia untuk memulai lagi gitu, memulai mendekati kamu lagi ya, mengatakan perasaan dia yang sebenarnya ke kamu gitu. Tapi dia melihat kamu kok takut gitu ya kan. Kok kamu sekarang udah pasang tembok gitu, jangan-jangan kamu sekarang udah ada yang baru ya, itu yang dia lihat saat ini. Nah, oke. Nah. Mau berkomunikasi, takut kamu masih marah. Mungkin di sini. Kira-kira kamunya udah marah apa belum gitu. Jadi dia di sini ya mungkin kalian pernah bertengkar ya sebelumnya. Makanya seseorang di sini kayak mau berkomunikasi lagi, menghubungi kamu, tapi masih takut-takut. Tapi ada keinginan dia untuk stalking kamu di sini kalau aku lihat ya, stalking kamu kayak ngintip dulu lah gitu ya kan, kira-kira. Ya. Jadi dia ya benar kayak lagi mempelajari. Sedang mempelajari gimana caranya supaya kalau nanti kalian ketemu gitu, ngobrol atau komunikasi lagi tuh nggak ribut gitu, nggak berantem, nggak saling salah-salahin lagi tuh. Karena di sini aku lihat ya, dia melihat kamu ya orangnya, kamu tuh orangnya tegas ya, tegas, dan kalau ngomong tuh langsung to the point begitu. Itu mungkin yang dia takutkan, karena di sini seseorang di sini ya, orang yang berdealing dengan kamu atau siapapun orang ini ya, dia sebenarnya punya perasaan sama kamu tapi disembunyikannya dan sering playing victim gitu, mental korban. Makanya sekarang sepertinya dia sedang mempelajari gimana caranya supaya nanti kalau ngomong tuh nggak salah sama kamu gitu. Kalau dia menghubungi kamu lagi gitu ya kan, nggak terjadi keributan lagi. Five of Summers ya ini. Oke. Aku lihat di sini dia sadar kalau dia sudah mengecewakan kamu gitu, sudah membuat kamu kecewa, sudah membuat kamu sedih ya. Dia melihat kamu itu sedih dengan perilaku yang dia lakukan selama ini ke kamu begitu. Lalu seberapa pentingkah kamu itu bagi dia sebenarnya? So, autumn. Ya.
ini memang kenapa dia di sini melihat kamu itu kayak ya kayak tadi saya katakan kan, sepertinya dia mulai berpikir jangan-jangan kamu itu sudah ada yang lain begitu. Ya, jangan-jangan ini sudah ada yang lain lagi, ya kan? Makanya dia kayak mau cari informasi tentang kamu begitu. Ini kenapa kok nggak ngubungin gitunya kamu, ya? Dan aku lihat juga di sini karena kalian tidak ada komunikasi, walaupun tidak saling blokir di sini, aku lihat. Dia sedih sebenarnya. Karena sudah menyakiti kamu, dia pun merasa tersakiti. Karena dia merasa di situ ya dia punya, karena di sini aku lihat ya seseorang di sini juga bingung gimana caranya buat berkomunikasi lagi sama kamu. Karena dia melihat kamu sangat kecewa terhadap apa yang dia lakukan di masa lalu. Renewal, ya, di sini. Oke. Makanya di sini dia seperti memang mulai tersadar ya, mulai tersadar. Menyadari perasaan dia, ya kan, gimana sih rasanya kalau diperlakukan begitu, ya kan. Dan aku lihat seseorang di sini, orang yang kamu pikirkan di sini ya, setelah dia menyadari tentang perasaan dia ke kamu di situ, dan mengingat lagi hal apa sih sebenarnya yang sudah dia katakan di masa lalu itu yang membuat kamu benar-benar pergi. Ya. Di sini aku lihat ya, untuk beberapa di antara kalian di sini ada yang sudah lelah, capek gitu, karena hubungan yang sering on off, karena pasangan kamu yang sering menghindar nggak jelas gitu, yang dianya selalu bingung dengan perasaannya di sini. Jadinya mungkin kamu di sini udah capek, udah kamu memutuskan di masa lalu itu, kamu memutuskan untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Aku lihat di sini, dan dia melihat kamu saat ini ya, kamu fokus dengan diri kamu dan fokus dengan pekerjaan kamu. Beberapa di sini mungkin kamu benar-benar ya sedang membangun kembali rasa percaya diri yang ada di dalam diri kamu itu. Itu yang dia lihat dari kamu. Ya. Karena dia melihat, oh ternyata kamu sekarang sudah bisa begitu keluar dari kekecewaan, dari rasa sakit hati, dari kesedihan, kamu bisa bangkit lagi. Itu yang dia lihat. Nih. Ya. Dia melihat kamu saat ini sudah bahagia. Ya. Kamu bahagia setelah pergi meninggalkan dia. Kamu bahagia, kamu menjadi seseorang yang berani begitu, ya, memiliki kekuatan, dan dia merasa ya kamu sekarang sudah ya dari karir ya, dia melihat mungkin kamu sekarang sudah sukses ya kan, karir kamu semakin baik dan kamu makin banyak dikagumi oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu makin cantik atau makin ganteng, itu yang dia lihat di sini. Ya, see, Lovers dan Princess of Autumn. Nih. Studi
studious, responsibility, careful, ya. Dan di sini dia mencari informasi, mencari tahu tentang kamu. Gimana caranya agar bisa kembali bertemu dengan kamu, ya. Kembali bertemu dengan kamu untuk bicara dari hati ke hati lagi. Karena apa? Karena di sini aku lihat dia menyesal. Oke, di sini. Ya, dia merasa menyesal, merasa sudah mengecewakan kamu di masa lalu. Karena ya beberapa di sini memang karena ada tripartite, ya. Karena dia menghadirkan tripartite. Ya, dia melihat kamu sekarang benar-benar sudah move on begitu. Makanya di sini seseorang di sini aku lihat, ya, dia masih ingin mencoba sekali lagi untuk menghubungi kamu dan minta maaf, tapi dia bingung gimana caranya karena dia melihat kamu sekarang tuh kayaknya kamu tuh udah move on gitu dari dia, atau ya walaupun mungkin kamu tidak melupakan dia, ya kan, tapi dia masih belum punya keberanian untuk mendekati kamu lagi. Nah, makanya di sini aku lihat dia kayak lagi cari informasi gitu, ya kan, ngintip lah gitu, stalking kamu di sosmednya kamu, mungkin gimana caranya, apa sekarang kamu udah punya pasangan baru, kok kamu sekarang yang tadinya mungkin kamu tuh bucin gitu, ya kan, nah ini tuh kok enggak bucin lagi gitu, ya kan, yang biasanya kamu tuh yang selalu ngubungin dia, tapi di sini kok kamu nggak pernah chat atau ya telepon dia lagi, yang tadinya biasanya kamu selalu kepo. Di sini dia melihat ya kamu sekarang ada apa begitu, itu yang dia lihat, kamu berubah begitu. Kenapa kok kamu sekarang kayaknya happy aja gitu, setelah meninggalkan dia kamu lebih bahagia dan ya lebih sukses. Ini yang aku lihat. Makanya di sini dia kayaknya kayak nggak terima gitu, ya kan, ngelihat kamu move on itu, nggak terima kalau dia yang ditinggalin, nih, ya kan. Kamu memang pergi meninggalkan hubungan ini, aku lihat, ya, pergi karena kamu ingin mencintai diri kamu sendiri di sini. Karena ya kamu tidak mau terjebak dalam situasi yang hanya membuat kamu itu tidak dihargai di sini. Ya. Semakin kamu di sini sadar begitu betapa pentingnya diri kamu, di sini dia pun kayak mikir gitu, ya kan, mikir apa sih, apakah di masa lalu itu dia memang benar-benar sudah melakukan kesalahan gitu. Aku lihat di sini dia akhirnya mulai berpikir begitu tentang kehilangan kamu. Dia merasa kehilangan di sini. Ya, aku lihat. Dia merasa kehilangan seseorang yang selama ini sudah memahami dia. Seseorang yang ya benar-benar menerima dia apa adanya gitu. Tetapi dia mungkin menyia-nyiakan kamu di masa lalu, ya. Itu yang membuat dia jadi sedih di sini. Okay. Hal apa yang paling dia kagumi dari kamu, ya? Yang paling dia kagumi dari kamu yang tidak bisa dia lupakan sebenarnya, ya. Terus ini, kamu itu selalu selama ini ya selalu memberikan kayak nasihat gitu, selalu menyarankan dia itu
hal-hal baik. Yang dia kagumi dari kamu itu mampu membuka pikiran dia. Di sini. Mampu membuat dia itu sadar kalau sebenarnya kamu itu tulus mencintai dia. Itu yang membuat dia itu kagum. Kamu mampu melakukan segalanya. Kamu itu orang yang mandiri, berani. Kamu nggak takut. Kalaupun kamu harus pergi meninggalkan seseorang di sini, ya, kamu nggak takut. Kalaupun kamu sendirian, itu yang dia kagumi dari kamu. Kamu tuh orangnya mandiri, independen, ya. Dan selalu punya ide-ide kreatif, punya banyak ide cemerlang di pikiran kamu itu. Kamu selalu tahu gimana caranya untuk survive, untuk bangkit dari keterpurukan. Itu yang dia kagumi dari kamu. Dan kamu tuh orangnya juga cinta damai begitu ya sebenarnya. Makanya ketika dia selalu playing victim, ya udahlah gitu, kamu pergi meninggalkan hubungan ini. Tuh. Dia salut sama kamu saat ini. Kenapa? Karena kamu sudah semakin sukses. Kamu menunjukkan begitu. Ya. Kalaupun kamu pergi meninggalkan seseorang di sini dan memulai hidup kamu yang baru, kamu bisa bangkit lagi dan membangun kesuksesan kamu sendiri. Membangun impian kamu sendiri tanpa dia. Itu yang dia salut dari kamu, yang dia kagumi dari kamu. Ya. Yang dimana keberanian yang kamu miliki untuk ya menciptakan ide-ide baru melalui kreativitas yang kamu miliki itu. Aku lihat di sini, ya itu yang membuat seorang di sini mengagumi kamu. Yang membuat dia itu sebenarnya sulit untuk meninggalkan kamu. Ketika kalian tidak berkomunikasi atau ketika kamu sudah pergi meninggalkan hubungan ini, dia baru sadar gitu. Ternyata orang yang selama ini sudah membuka cara berpikirnya itu adalah kamu. Dan kamu itu ya bisa menginspirasi banyak orang. Itu yang membuat dia kagum. Ya. Kamu orang yang bijaksana. Kamu bisa mengendalikan kamu itu mau seperti apa. Kamu bisa membuat pilihan, keputusan. Di sini. Kamu selalu tahu cara mencari peluang, atau kamu tahu caranya, bagaimana caranya untuk keluar dari kekecewaan, rasa sedih, ya di situ. Oke. Aku lihat di sini sebenarnya ya kenapa selama ini dia kayak selalu menghindar atau selalu membentengi dirinya dari kamu, kayak nggak peduli sama kamu. Bukan karena dia nggak peduli, beberapa di sini mungkin karena dia ada orang lain selain kamu begitu, ada hal lain, atau karena terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan, untuk menjujurkan perasaannya itu. Aku lihat seorang di sini terlalu takut untuk jujur kalau sebenarnya dia itu cinta sama kamu, menginginkan kamu. Dan karena hal itu, dia selalu menghindar dan membuat dia itu bingung dengan sendirinya. Tapi saat ini dia mendapat kayak pelajaran gitu dari
hubungan ini, ya kan? Apapun hubungan yang sudah kalian jalani di masa lalu itu, entah kalian TTM atau memang kalian sudah menikah begitu, tetapi saat ini kalian LDR atau ya hubungannya memang terpisah. Dia mengagumi kamu karena ya keberanian yang kamu miliki itu nih. Ya. Kamu bisa healing, ya aku lihat di sini ya, kamu bisa healing dari rasa sakit, rasa kecewa, ya, kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dan menyembuhkan ya, kekecewaan atau rasa sakit hati yang pernah dia lakukan ke kamu. Itu yang membuat seorang di sini tuh kagum sama kamu, ya. Dan ya, kamu selalu setiap harinya itu belajar gimana caranya agar kamu itu bisa bangkit, bisa sukses, bisa membangun impian kamu lagi, ya, tanpa rasa takut. Itu yang dia kagum sama kamu, ya, yang dia kagum, ya. Kamu itu sangat berarti, ya kan, untuk dia. Sini. Oke. Ya. Nih. Kamu itu tidak hanya di matanya, kamu tidak hanya menjadi pasangan saja, tapi kamu di sini ya, kamu itu juga bisa menjadi guru bagi dia, bisa menjadi sahabat, teman. Ya. Kayak dia merasa kehilangan, ya. Saat ini dia merasa kehilangan. Rasa kehilangan kamu, karena ya kayak I'm nothing tanpa kamu begitu di sini ya. Aku lihat seorang di sini merasa bahwa ya dia itu nggak ada apa-apanya tanpa kamu. Ya, kamu itu sangat berarti di mata dia. Kamu sangat bernilai. Value-nya kamu itu memang terlihat di sini. Kamu tunjukkan. Ya, bahwa kamu itu memang layak. Di sini aku lihat kamu memang menunjukkan bahwa memang kamu layak untuk mendapatkan apa yang memang seharusnya kamu dapatkan begitu ya. Karena kamu tuh orang yang independen, mandiri, bisa melakukan apa saja. Itu yang dia salut, yang dia kagumi dari kamu, ya. Kamu juga orang yang bijaksana. Kamu bisa menyembuhkan ya. Mungkin memang beberapa di antara kalian di sini energinya ya memang di sini energi seseorang yang memang sudah awakening, ya, sudah bukan lagi energi orang yang masih kebucinan di sini ya. Udah nggak mau lagi gitu, tapi di sini energi seorang yang memang benar-benar sudah memahami tentang value-nya dia. Hal yang bernilai, hal yang penting untuk hidupnya di sini, untuk dirinya. Tuh. Dan dia melihat kamu itu orang yang penuh pertimbangan, ya, orang yang penuh pertimbangan dan orang yang selalu melihat ke masa depan di sini. Karena ya di sini dia melihat kamu itu ya, kamu itu selalu mengutamakan kasih sayang. Ya, kamu itu orangnya yang penuh perhatian, ya kalau jadi pendengar yang baik gimana sih gitu ya kan, kalau ada yang curhat gitu sama kamu, itu yang nggak bisa dia lupain gitu dari kamu itu, karena kamu itu benar-benar menjadi pendengar yang terbaik gitu untuk dia. Ya, ketika dia bercerita, tempat dia bercerita, kayak tempat dia bermanja-manja gitu, karena kamu benar-benar tulus. Itu yang dilihat. Dan kamu itu juga orang yang pemaaf, yang selalu bisa memaafkan orang yang ya, bagi dia kamu itu benar-benar bukan orang yang biasa-biasa aja gitu. Kamu adalah orang yang begitu berarti di dalam hidupnya di sini, karena kebijaksanaan dan kedewasaan cara berpikir yang kamu miliki itu, yang dia anggap nggak ada
yang bisa menyaingi kamu di antara orang-orang yang sudah dia kenal gitu selama ini, ya. Siapapun itu, ya, kamu itu bisa menyelesaikan apapun, ya kan. Kalau dia merasa sedih, kecewa ketika dia nyari kamu, biasanya dia nyariin kamu gitu kan untuk curhat gitu ke kamu, cerita permasalahan yang dia rasakan saat ini bagaimana. Tapi ya, sekarang nggak bisa gitu, makanya dia kayak bertanya-tanya, ini orang kemana gitu, ya kan. Tapi dia mau menghubungi kamu lagi tuh ada perasaan malu, ada perasaan takut gitu, karena ada kata-kata mungkin di masa lalu itu yang membuat hubungan kalian saat ini tuh renggang. Lalu apa sih sebenarnya yang akan dia sampaikan ke kamu nanti, ya, jika kalian bertemu? Hal apa yang akan dia sampaikan ke kamu jika kalian bertemu, atau jika dia ya menelpon atau chat kamu atau datang? Sini dia ya di dalam hatinya, ya, di sini dia selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, ya. Di sini apapun yang terbaik untuk kamu, pilihan yang sudah kamu buat, mau kamu memaafkan dia, mau enggak gitu, dia yakin, ya, apapun pilihan kamu itu adalah pilihan yang terbaik, ya. Mau kamu memaafkan dia, mau menerima dia lagi atau enggak, begitu, ya. Di sini tetapi dia berdoa atau berharap yang terbaik di sini, ya, untuk kamu dan juga untuk dia, ya. Egois juga sih kedengarannya. Pokoknya apapun nanti yang terjadi, yang akan kamu katakan, dia maunya hal itu tuh adalah hal yang terbaik untuk dia dan juga untuk kamu, gitu, ya. Di sini aku lihat itu yang mungkin akan dia katakan. Nah, di sini, when I think I surrender more. Kenapa dia selalu berdoa untuk yang terbaik untuk kamu, begitu, di sini? Karena ketika dia berpikir, ya, jika dia menyerah, ya, menyerah begitu aja dengan hubungan kalian ini, maka dia akan, ya, kehilangan segalanya di sini. Dia akan menyerahkan segalanya. Ketika dia sudah melepaskan, ya, ketakutan dia itu, maka di sini dia akan serahkan semuanya itu pada universe, pada sang pencipta. Itu dia akan, ya, menyerah pada ketakutannya itu, ya. Dia akan menyerah pada ketakutannya itu, pada hal-hal yang selama ini yang sudah membuat kamu kecewa, ya, akan minta maaf. Aku lihat di sini, ya. Karena dia memiliki banyak impian sebenarnya. Memiliki banyak impian tapi takut. Ya, karena hubungan kalian ini hubungan yang sulit sebenarnya. Ya, karena aku lihat beberapa di sini memang kalian itu ada twin flame connection, ya, ada karma. Di sini ada ikatan karma dan ada strong connection juga di antara kamu dan dia di sini, atau seseorang yang kamu pikirkan saat ini ketika kamu nonton video ini. Aku lihat, ya, ada karma yang memang harus kalian selesaikan dulu masing-masing di sini. Nah, dan dia akan mengatakan di sini, dia akan menghargai apapun keputusan yang kamu ambil di sini, ya.
Emang di sini dia berdoa sih, berharap ya di situ, di dalam doanya itu akan ada hal baik untuk hubungan kalian ini ya. Walaupun saat ini dia berpikir untuk ya menyerah, pasrah, udah pasrah lah gitu ya kan, karena dia juga menghargai keputusan kamu, kalaupun kamu akan meninggalkan dia di sini. Dan di sini ya, di setiap momen dia selalu memikirkan tentang cinta, perasaan dia ya. Karena kamu itu sangat berarti untuk dia, sangat bernilai, dan dia tidak ingin kehilangan kamu sebenarnya di sini. Ya, seperti itulah dia mengagumi kamu, dia melihat kamu bahwa kamu itu orang yang memang seharusnya dia hormati. Begitu. Karena setiap kali ya dia kehilangan kamu, dia selalu berdoa kepada semesta sebenarnya, agar dia itu bisa diberikan kekuatan, keberanian begitu untuk menghadapi kamu lagi begitu di sini. Ya. Dan setiap kali hubungan kalian ini berakhir, dia kayak sudah mendapatkan pelajaran baru. Di sini mendapatkan pelajaran baru, mendapat pelajaran berharga bahwa dia harus berpikir ya, mulai memikirkan, membuka hati dan menghargai orang yang sudah mencintai dia, orang yang sudah ya menyayangi dia dengan sepenuh hati ya, yang sudah menguras energinya, ibaratnya begitu. Mungkin kamu selama ini tuh sudah lelah menghadapi dia begitu, sudah rela begitu menghabiskan waktu ya kan, ya menguras waktu, tenaga, pikiran yang kamu korbankan begitu untuk dia gitu ya kan. Tetapi mungkin kamu disia-siakan selama ini oleh dia. Tetapi saat ini ya, atau di masa yang akan datang ya, mungkin itu yang akan dia katakan, bahwa apapun keputusan yang kamu berikan begitu, ketika dia datang ingin minta maaf, menyesal di sini, ingin bertemu lagi dengan kamu di situ, dia akan menghargai setiap keputusan dari kamu itu. Karena dia sadar ya kan, kalau kamu itu sudah melalui momen-momen yang menyakitkan. Kalau dia sudah menyakiti kamu dari waktu ke waktu ya kan, dan dia melakukan hal itu tanpa berpikir ya, karena selama ini dia hanya taunya kamu itu bucin ya kan, itu ya. Oke. Guys ya, semoga bisa dimengerti dan semoga resonate untuk kamu, dan mudah-mudahan bisa membantu kamu itu untuk tahu tentang sebenarnya bagaimana sih dia melihat kamu itu ya, bagaimana kamu itu di matanya, kok nih orang tadinya suka ngeghosting aja, atau bagaimana dia saat ini melihat kamu setelah kamu pergi meninggalkan dia. Oke ya, sekali lagi terima kasih, bye.